Baiklah, materi ajar kita hari ini adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Dalam proses menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi, maka kita harus melakukan dua tindakan atau dua kegiatan. Yang pertama, mengungkapkan struktur teks eksposisi. Yang kedua, membandingkan kebahasaan dua teks eksposisi. Nah, kita mulai saja kegiatan kita yang pertama, yaitu mengungkapkan struktur teks eksposisi. Pada pertemuan yang lalu, sebenarnya Ibu sudah menginformasikan kepada kalian semua bahwa struktur teks eksposisi itu ada 3. Yang pertama adalah tesis, yang kedua adalah argumentasi, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Tesis artinya pernyataan pendapat atau bagian pembuka dari sebuah teks eksposisi. Bagian ini berisi gagasan utama yang ingin disampaikan berdasarkan fakta yang ada pada masalah yang diangkat atau topik yang dipilih sebagai tema pada teks eksposisi tersebut. Argumentasi adalah unsur penjelas yang mendukung tesis. Bagian ini berisi penjelasan yang lebih lengkap dari tesis yang dikemukakan pada pembuka teks. Umumnya berupa data hasil temuan, pernyataan ahli, alasan logis, dan fakta-fakta yang terjadi berkaitan dengan masalah yang dipaparkan. Dan penegasan ulang adalah menegaskan kembali atau menguatkan pendapat yang sudah disampaikan di awal. Penegasan ulang juga memuat tentang rekomendasi atau saran dari permasalahan yang diangkat. Itulah 3 struktur teks eksposisi. Selanjutnya, marilah kita membahas kebahasaan teks eksposisi. Kebahasaan teks eksposisi itu ada 4. Yang pertama, menggunakan istilah. Yang kedua, menggunakan kata atau frasa adjektiva. Yang ketiga, menggunakan afiksasi. Kemudian yang keempat, menggunakan kalimat transitif dan aktif intransitif. Nah, sekarang dengarkanlah penjelasan Ibu mengenai kebahasaan teks eksposisi tersebut. Tadi yang pertama, menggunakan istilah. Istilah itu adalah kata atau frasa yang dipakai sebagai nama atau lambang dan yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan lain sebagainya. Contoh, di dalam buku kamu ada tertulis misalnya demonstrasi, tsunami, dan lain-lain. Yang kedua, kata atau frasa adjektiva. Kata atau frasa adjektiva artinya adalah yang mengubah nomina atau pronomina dengan menjelaskan atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Adjektiva dapat menerangkan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas, maupun penekanan suatu kata. Contoh adjektiva antara lain keras, jauh, kaya, dan lain-lain. Struktur bagian yang ketiga tadi adalah afiksasi. Afiksasi itu adalah proses pembentukan kata dengan cara menggabungkan afiks pada bentuk dasar atau juga dapat disebut sebagai proses penambahan afiks atau imbuhan menjadi kata. Hasil proses pembentukan afiks atau imbuhan itu disebut kata berimbuhan. Contoh, awalan me, akhiran i, imbuhan per an, awalan ber, akhiran kan, awalan ter, awalan se, dan lain-lain. Yang keempat, strukturnya tadi menggunakan kalimat aktif. Kalimat aktif dibagi 2, kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif transitif adalah kalimat berobjek atau kalimat yang dapat dipasifkan. Contoh, pendapat ahli itu menimbulkan respon pembacanya. Menimbulkan itu menunjukkan kalimat itu adalah kalimat aktif transitif. Mengapa? Karena
kalimat ini adalah kalimat berobjek atau kalimat ini dapat dipasifkan. Kita coba ya. Respon pembacanya ditimbulkan pendapat ahli itu. Dapat kan? Nah, memangnya ada kalimat yang tidak bisa dipasifkan walaupun misalnya menggunakan awalan nih. Ada, misalnya kita katakan anaknya menangis. Menangis kan kita tidak bisa memasifkan itu ya. Maka kalimat itu bukanlah kalimat aktif transitif. Itu pengertian aktif transitif. Yang kedua, kalimat aktif intransitif. Kalimat ini adalah kalimat berpelengkap atau kalimat yang tidak dapat dipasifkan. Contoh, pendapat ahli itu berdampak positif bagi pembacanya. Kata kerja berdampak itu tidak bisa dipasifkan, maka kalimat itu akan menjadi atau disebut menjadi kalimat berpelengkap, bukan kalimat berobjek. Tadi contoh yang pertama sudah Ibu kasih tahu. Kalau awalan me juga ada yang tidak bisa dipasifkan. Ya, seperti Ibu katakan tadi, misalnya perempuan itu menari. Menari tidak bisa kita pasifkan menjadi ditari kan? Nah, itulah yang disebut dengan kalimat aktif intransitif. Di layar video ada Ibu sajikan satu contoh teks eksposisi yang sederhana. Ibu akan membacakan untuk kamu. Ekonomi Indonesia. Ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi rakyat banyak. Jika dikaitkan dengan kegiatan pertanian, maka yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi petani atau peternak atau nelayan kecil, petani gurem, petani tanpa tanah, nelayan tanpa perahu, dan sejenisnya. Dan bukan perkebunan atau peternak besar atau MNC pertanian dan sejenisnya. Perspektif lain dari ekonomi rakyat dapat pula dilihat dengan menggunakan perspektif jargon ekonomi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari rakyat berarti kegiatan ekonomi itu berkaitan dengan penguasaan rakyat dan aksesibilitas rakyat terhadap sumber daya ekonomi. Rakyat menguasai dan memiliki hak atas sumber daya untuk mendukung kegiatan produktif dan konsumtifnya. Oleh rakyat berarti proses produksi dan konsumsi dilakukan dan diputuskan oleh rakyat. Rakyat yang memiliki hak atas pengelolaan proses produktif dan konsumtif tersebut. Berkaitan dengan sumber daya atau produktif dan konsumtif, rakyat memiliki alternatif untuk memilih dan menentukan sistem pemanfaatan seperti berapa banyak jumlah yang harus dimanfaatkan, siapa yang memanfaatkan, bagaimana proses pemanfaatannya, bagaimana menjaga kelestarian bagi proses pemanfaatan berikutnya, dan sebagainya. Untuk rakyat, berarti rakyat banyak merupakan beneficiaries utama dari setiap kegiatan produksi dan konsumsi. Rakyat menerima manfaat dan indikator kemanfaatan paling utama adalah kepentingan rakyat. Dalam hal ini perlu pula dikemukakan bahwa ekonomi rakyat dapat berkaitan dengan siapa saja. Dalam arti kegiatan transaksi dapat dilakukan juga dengan non-ekonomi rakyat. Juga tidak ada pembatasan mengenai besaran, jenis produk, sifat usaha, permodalan, dan sebagainya. Ekonomi rakyat tidak eksklusif tetapi inklusif dan terbuka. Walaupun demikian, sifat fundamental di atas telah pula menciptakan suatu sistem ekonomi yang terdiri dari pelaku ekonomi, mekanisme transaksi, norma, dan kesepakatan atau rule of the game yang khas yang umumnya telah memfasilitasi ekonomi rakyat untuk survive dan berkembang sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakatnya. Nah, setelah kita melihat contoh teks eksposisi atau setelah Ibu membacakannya untuk kamu dengan judul Ekonomi Indonesia, marilah kita telaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi tersebut secara berbarengan atau secara bersamaan. Yang pertama kita telaah mengenai strukturnya. Tadi struktur yang pertama disebut adalah tesis. Tesis itu sendiri adalah bagian pembuka dari teks eksposisi atau gagasan utama yang akan disampaikan berdasarkan fakta yang ada pada masalah yang diangkat. Nah, hari ini judulnya adalah Ekonomi Indonesia. Tentu saja gagasan utamanya terletak nanti
pada kalimat-kalimat yang dianggap paling utama pada wacana yang barusan Ibu baca untuk kamu. Nah, kalau kita perhatikan bagian awal dari paragraf ini ya, bahwa ekonomi rakyat itu didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi rakyat banyak. Jadi tentu saja itu sudah merupakan tesis ya, gambaran umum ya, atau pernyataan pendapat yang paling umum dari semua paragraf yang disajikan di teks eksposisi ini. Jadi paragraf pertama ini adalah tesis ya. Paragraf pertama ini adalah tesis karena paragraf pertama ini tentunya sudah mewakili yang mengatakan bahwa ini adalah gagasan utama yang akan disampaikan berdasarkan fakta ya pada masalah yang diangkat sesuai dengan judulnya tadi. Atau cara lain untuk mengenalinya, tentu saja tesis ditempatkan pada bagian pembuka. Mungkin itu yang bisa kamu ingat sebagai bentuk identifikasi terhadap tesis sebagai salah satu struktur dari teks kebahasaan. Berbarengan dengan itu, kita langsung juga melihat kata-kata yang ada Ibu buat itu berwarna merah. Nah, kalau kita lihat ekonomi itu adalah istilah ya, istilah. Jadi itu sudah merupakan bagian dari kebahasaan teks eksposisi. Kemudian dikaitkan, kegiatan itu adalah kata imbuhan. Kemudian kecil itu adalah adjektiva. Kemudian perkebunan, peternak itu adalah kata imbuhan. Kita lihat di layar yang kedua, di contoh ya, contoh teks eksposisi pada layar yang kedua. Kamu perhatikan bahwa itu merupakan argumentasi ya, argumentasi sebagai salah satu struktur atau struktur bagian yang kedua. Emangnya apa arti argumentasi? Argumentasi itu adalah unsur penjelas yang mendukung tesis ya, yang mendukung tesis. Jadi penjelasan yang lengkap dikemukakan berdasarkan pernyataan ahli, temuan, data, fakta-fakta ya. Itu semuanya tugasnya untuk mendukung tesis. Mari kita buktikan. Tadi tesisnya adalah ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi rakyat banyak ya. Lalu kita lihat, nah di paragraf yang ketiga ini dikatakan perspektif lain dari ekonomi rakyat dapat pula dilihat dengan menggunakan perspektif jargon ekonomi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tentu saja jargon itu kan mendukung gagasan utama tadi atau tesis tadi, yaitu ekonomi rakyat. Kemudian paragraf yang ketiga juga seperti itu, dari rakyat itu artinya apa kan gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan membaca dengan paragraf yang keempat, oleh rakyat itu juga ada artinya ya, jelas diterangkan di sana. Oleh rakyat itu ada maksudnya, penjelasan ya. Kemudian untuk rakyat paragraf kelima juga ada penjelasannya. Semua itu tentu saja mendukung tesis yang pertama tadi, ekonomi rakyat. Jadi paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4 dengan paragraf 5 semua mendukung tesisnya atau gagasan utamanya ya. Oke, berikutnya kalau kita perhatikan paragraf yang terakhir dari teks eksposisi tersebut ya, itu adalah penegasan ulang. Penegasan ulang artinya adalah itu review ya. Penegasan ulang itu adalah review ya, penguatan pendapat yang sudah disampaikan di awal ya. Itu berupa rekomendasi atau permasalahan yang diangkat dan diberikan sarannya gitu ya. Saran yang diberikan terhadap sebuah permasalahan yang diangkat. Nah, mari kita lihat seperti apakah saran di sana atau reviewnya seperti apa atau pendapatnya seperti apa. Nah, di situ mungkin kalau kita lihat dalam hal ini perlu pula dikemukakan bahwa ekonomi rakyat dapat berkaitan dengan siapa saja, dalam arti kegiatan transaksi dapat dilakukan juga dengan non ekonomi rakyat. Nah, kemudian itu akan kita sebut bahwa kalimat yang barusan Ibu baca itu adalah sebuah
Penegasan ulang. Mengapa dikatakan penegasan ulang? Karena sebenarnya tadi kalimat itu sebenarnya secara tersirat sudah diungkapkan, ya, sudah diungkapkan di awal atau di bagian tesis, yaitu ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi rakyat banyak. Kegiatan ekonomi rakyat banyak ini kan banyak contoh-contohnya. Nah, kemudian diulang kembali bahwa ekonomi rakyat berkaitan dengan siapa saja, ya, itu sama, ya, atau serupa artinya dengan tesis yang sudah disebutkan di awal tadi. Sekaligus juga kita membahas tentang kebahasannya pada paragraf 2 sampai pada paragraf yang terakhir. Nah, ya, boleh kita lihat yang sudah Ibu buat tanda merah, ya. Coba kita lihat di paragraf 2-nya. Perspektif itu adalah istilah, menggunakan adalah imbuhan, berkaitan adalah imbuhan. Aksesibilitas itu adalah istilah, menguasai, memiliki, mendukung adalah imbuhan. Kemudian kita perhatikan paragraf yang keempat. Produksi, konsumsi itu adalah istilah, diputuskan adalah imbuhan. Produktif, konsumtif itu adalah adjektif atau kata sifat. Mengapa? Akhiran if, ya, akhiran if itu adalah imbuhan yang diserap dari bahasa asing. Artinya adalah sifat, ya. Artinya adalah sifat. Jadi produktif itu bersifat produksi, ya, yaitu konsumtif itu bersifat konsumtif, ya. Seperti apakah yang bersifat konsumtif misalnya, ya? Misalnya itu tentu saja berhubungan dengan pemakaian orang banyak, gitu ya, yang digunakan oleh orang banyak. Sedangkan produktif itu bersifat yang berhubungan dengan menghasilkan, ya, yang menghasilkan. Seperti itu maksudnya. Nah, kemudian itu sekali lagi supaya kamu ingat, ya, if itu artinya adalah sifat. Kemudian pemanfaatan, menerima itu adalah imbuhan. Kalau disebut utama itu adalah kata sifat, ya, itu adalah kata sifat. Nah, tentu saja timbul dalam benakmu pertanyaan, mengapa Ibu belum juga menjelaskan tentang kalimat aktif, transitif dan intransitif, ya kan? Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan di bagian akhir agar kamu lebih fokus. Nah, kalau kamu perhatikan contoh teks eksposisi dengan judul Ekonomi Indonesia, kamu coba memperhatikan beberapa kalimat yang terdapat di sana. Ibu coba menunjukkan paragraf yang terakhir saja, ya. Coba kita lihat paragraf yang terakhir. Nah, kamu lihat kalimatnya, kalimat yang bagian akhir ini. Walaupun demikian, sifat fundamental di atas telah pula menciptakan suatu sistem ekonomi yang terdiri dari pelaku ekonomi, mekanisme transaksi, norma dan kesepakatan atau rule of the game yang khas, yang umumnya telah memfasilitasi ekonomi rakyat untuk survive dan berkembang sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakatnya. Nah, kalimat ini cukup panjang, ya. Ini kalimat majemuk atau kalimat kompleks. Kita perhatikan dulu. Nah, sifat fundamental di atas subjek telah pula menciptakan predikat suatu sistem sampai kepada kata terakhir, yaitu masyarakatnya adalah objek, ya, adalah objek. Nah, kemudian objek ini nanti memiliki pola yang baru lagi, ya, sehingga ini disebut dengan kalimat majemuk bertingkat. Namun kita lihat aja dulu klausa utamanya, ya. Tadi sifat fundamental di atas adalah subjek, telah pula menciptakan adalah predikat, suatu sistem adalah objek. Nah, apabila kata-kata predikat, ya, kata kerja pada predikat itu dapat dipasifkan, maka kalimat itu adalah kalimat aktif transitif. Ya, kita coba apakah menciptakan bisa kita ubah menjadi diciptakan. Coba kita lihat, ya. Suatu sistem diciptakan sifat fundamental, ya. Suatu sistem telah pula diciptakan sifat fundamental. Nah, itu juga merupakan kalimat yang sudah
pasif ya, kalimat yang sudah dipasifkan. Berarti kalimat ini adalah kalimat berobjek ya. Nah, kita perhatikan lagi misalnya paragraf yang kedua dari yang terakhir ya. Kalau kita hitung ini adalah paragraf yang ke-5 mungkin ya. Ini adalah paragraf yang ke-5. Untuk rakyat berarti banyak merupakan beneficiaries utama dari setiap kegiatan produksi dan konsumsi. Nah, kata pengertian untuk rakyat itu berarti ya, rakyat banyak merupakan beneficiaries utama dan seterusnya. Kita coba memahaminya ya. Untuk rakyat adalah subjek, berarti adalah predikat. Rakyat banyak adalah pelengkap ya, pelengkap. Mengapa? Karena kata predikat berarti tidak dapat dipasifkan. Tidak dapat dipasifkan. Imbuhan ber kan tidak dapat dipasifkan. Maka tentu kata kerja yang predikatnya memakai kata kerja imbuhan ber itu adalah kalimat berpelengkap. Nah, satu kalimat yang terakhir di paragraf yang ke-5 itu, rakyat menerima manfaat dan indikator kemanfaatan paling utama adalah kepentingan rakyat. Rakyat subjek, menerima adalah predikat, manfaat adalah objek. Kenapa? Karena menerima bisa kita ubah menjadi diterima. Misalnya manfaat diterima rakyat. Seperti itu ya. Nah, sekali lagi, apakah kalimat aktif intransitif hanya menggunakan imbuhan ber? Oh tidak, bisa juga menggunakan imbuhan me ya, imbuhan me. Tetapi dengan catatan me tidak dapat diubah menjadi di apabila dipasifkan. Misalnya contoh ya, kita menggunakan kata merupakan misalnya. Misalnya kita menggunakan kata merupakan. Seandainya kata adalah pada paragraf 1. Coba kita balik lagi ke paragraf 1 ya. Seandainya kata adalah di situ kita ganti dengan merupakan, misalnya ekonomi rakyat merupakan kegiatan ekonomi rakyat banyak. Misalnya ya, ekonomi rakyat subjek merupakan predikat kegiatan ekonomi rakyat banyak adalah pelengkap. Kenapa? Karena merupakan tidak bisa kita ganti menjadi dirupakan ya. Itulah contoh kalimat aktif intransitif. Contoh kalimat aktif intransitif. Nah, itu yang bisa kita temukan di dalam teks eksposisi ekonomi Indonesia. Nah, mudah bukan menemukan struktur dan kebahasaan dalam sebuah teks eksposisi? Ya, harapan Ibu kamu bisa memahaminya. Nah, sekarang sebagai bentuk pelatihan untuk penguatan pemahaman, di dalam video ini ada Ibu sajikan 2 contoh teks eksposisi dengan judul, yang pertama adalah manfaat lidah buaya, yang kedua adalah pendidikan karakter. Nah, sekarang kamu akan melihat ya struktur dari kedua teks eksposisi tersebut. Kemudian kamu tuliskan seperti tabel yang sudah Ibu sajikan di dalam video ya. Di dalam tabel itu ada manfaat lidah buaya, itu judulnya ya, judul sebuah teks eksposisi. Kemudian satu lagi judulnya pendidikan karakter. Kemudian kamu harus bisa menelaah atau menganalisis ya, mana tesis, mana argumentasi, mana penegasan ulang. Selanjutnya tentu saja kita menelaah melalui kebahasaannya ya. Kemudian teks manfaat lidah buaya kita lihat mana istilah yang digunakan, apa contoh adjektiva, apa contoh afiksasi, apa contoh kalimat aktif transitif, dan apa contoh kalimat aktif intransitif yang bisa atau dapat kamu temukan dalam teks tersebut. Demikian juga pada pendidikan karakter atau teks eksposisi dengan judul pendidikan karakter. Itulah yang menjadi tugasmu sebagai bentuk pelatihan untuk penguatan pemahamanmu tentang materi pembelajaran kita hari ini dengan kompetensi menelaah struktur dan kebahasaan
teks eksposisi.